seperti waktu zaman Orde Baru. Berani tidak? Berani tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri akhirnya menyampaikan kejengkelan dan kemarahannya secara terbuka kepada Presiden Jokowi. Megawati mengaku sangat jengkel dengan intimidasi yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap PDIP. Megawati juga mengingatkan dia adalah seorang petarung. Dan karena itu dia juga mewanti-wanti kalau banteng itu sudah ngamuk maka akan sangat berbahaya. Republik ini penuh pengorbanan. Tahu tidak mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru? Megawati menyampaikan hal itu dalam pidatonya pada acara konsolidasi relawan Ganjar Mahfud di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Senin 27 November. Seperti waktu zaman Orde Baru. Berani tidak? Berani tidak? Berani tidak? Merdeka! 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 Menang kita! Ganjar Mahfud! Satu putaran! Ini untuk pertama kalinya Megawati bicara sangat keras dan terbuka tentang kecurangan dan praktik intimidasi rezim Jokowi terhadap PDIP dan pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh PDIP bersama dengan P3 dan partai-partai non-parlemen seperti Hanura dan Perindo. Kendati sama sekali tidak menyebut nama Jokowi dan institusi resmi yang dimaksud, namun kalau kita cermati jelas pernyataan Megawati ditujukan kepada Jokowi dan institusi kepolisian. Dalam pidatonya Megawati bahkan berkali-kali menyebut nama polisi termasuk juga keluarga polisi gitu ya. Sebelumnya Megawati itu sempat mengingatkan agar kecurangan pemilu itu jangan sampai terjadi lagi. Pada waktu itu kosakata yang dipilih oleh Megawati masih relatif soft, relatif lembut. Hal itu disampaikan oleh Megawati sebagai respon atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan mencopot Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, ini adik ipar dari Presiden Jokowi, dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, dan Anwar Usman juga dilarang untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa mulai dari pilkada, pemilu legislatif sampai pilpres. Majelis Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi memutuskan mencopot Ketua MK ini karena dia telah terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90. Melalui putusan nomor 90 ini, Anwar Usman itu meloloskan keponakannya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Prabowo Subianto. Rekayasa hukum tidak boleh terjadi lagi. Hukum harus menjadi alat yang menghadirkan kebenaran. Hukum harus menjadi alat mewujudkan keadilan. Hukum harus menjadi alat mengayomi seluruh bangsa dan negara Indonesia. Dengan keadilan inilah kemakmuran pasti akan bisa diwujudkan. Karena itulah terus genggam erat semangat reformasi itu. Jangan lupa
Terus kawal demokrasi berdasarkan nurani. Jangan takut untuk bersuara, jangan takut untuk berpendapat, selama segala sesuatunya tetap berakar pada kehendak hati rakyat. Terus kawal dan tegakkan demokrasi. Itulah kewajiban kita sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Beda sekali ya pernyataan Megawati yang sebelumnya dengan yang sekarang ya. Pernyataan yang sebelumnya itu masih yang nggak secara langsung lah dia. Tapi kalau sekarang ini jelas itu direct gitu ya pernyataannya. Pernyataan keras dari Megawati ini yang disampaikan di depan relawan Ganjar Mahfud, tentu mayoritas ini adalah kader PDIP, harus kita lihat sebagai aba-aba khususnya bagi kader PDIP untuk tidak lagi kompromi dan melakukan perang secara terbuka terhadap Jokowi. Selama ini kan kita itu hanya bisa menduga-duga sikap Megawati terhadap pengkhianatan Jokowi dan keluarganya. Ini termasuk ketika muncul baliho-baliho Ganjar di Bali, Ganjar Mahfud di Bali diturunkan, juga atribut PDI di Bali diturunkan, Megawati itu tidak mengeluarkan satu pernyataan pun. Begitu juga dengan penurunan atribut dari Ganjar di berbagai tempat dan intimidasi yang dilaporkan oleh tim dari Ganjar Mahfud itu terhadap berbagai kegiatan yang mereka lakukan, dan khususnya sebenarnya intimidasi itu yang dilaporkan adalah intimidasi terhadap kader PDIP yang mulai dari di Solo ketika sekretariat DPC PDIP Solo didatangi oleh polisi, kemudian ada kasus di Palu Sulawesi Tengah, dan juga ada beberapa kasus lain yang dilaporkan soal ini. Selama ini kita hanya menduga-duga sikap Megawati terhadap pengkhianatan Jokowi dan keluarganya ini belum firm banget itu ya. Ada kesan Megawati atau mungkin lebih tepatnya PDIP mendua dalam menghadapi Jokowi ini. Ada faksi yang memilih jalan keras dan frontal terhadap Jokowi, namun ada faksi lain yang tetap memilih pendekatan yang soft, lebih lembut dan kompromis dengan Jokowi. Faksi yang frontal ini dikomandanin oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto. Sementara faksi yang kompromis ini secara mengejutkan justru kita bisa lihat dari sosok Puan Maharani, Putri Megawati, yang selama ini sering disebut sebagai Putri Mahkota. Puan Maharani dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPR di Istana hari Senin tanggal 20 November, ini pekan lalu ya, dia menyatakan kemungkinan itu akan ada pembicaraan lanjutan tentang posisi Jokowi di PDIP. Tentu ini merupakan pembicaraan informal karena Puan itu datang ke DPR, datang ke istana, maksud saya seperti tadi dalam kapasitas sebagai dia ketua DPR. Jadi ini adalah formal antar institusi negara. Puan menyebut bahwa posisi Jokowi di PDIP itu adalah presiden dari PDIP yang mereka usung dan dukung. Posisi kami sampai saat ini masih seperti itu, kata Puan. Jadi artinya Puan masih mengakui bahwa PDIP itu mengakui Jokowi sebagai kader PDIP. Sementara terhadap dua orang ini, satu menantu dan satu putranya, yakni Bobi Nasution wali kota Medan dan Gibran Rakabuming wali kota Solo yang kini menjadi calon wakil presiden dari Prabowo, itu sudah dinyatakan bahwa secara de facto mereka sudah bukan kader PDIP lagi. Sementara terhadap Jokowi belum jelas sikapnya seperti apa. Sebaliknya, Hasto tidak bersedia menanggapi secara langsung pernyataan Puan itu. Kepada wartawan, Hasto justru bicara tentang kecurangan yang dilakukan oleh Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi. Untuk menjadi seorang pemimpin itu prosesnya sangat penting. Itu kata Hasto. Dan secara tidak langsung dia menyatakan bila proses sudah curang, maka selanjutnya juga akan penuh kecurangan. Hasto tampaknya tidak ingin berkonfrontasi dengan Puan karena dalam berbagai
kesempatan itu Hasto menyampaikan sikap kerasnya terhadap Jokowi dan itu selalu diralat oleh Puan Maharani. Salah satunya ketika Hasto menyebut proyek food estate sebagai kejahatan lingkungan dan Puan mengingatkan bahwa belum sampai sejauh itu gitu ya. Perbedaan yang sangat keras antara Puan dan Hasto itu terlihat dalam isu 3 periode dan pencawapresan Gibran. Hasto saat itu menyatakan isu Jokowi menginginkan 3 periode dan ditolak oleh PDIP itu dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum, di depan Tuhan Yang Maha Esa, dan juga di depan rakyat Indonesia. Hasto mengaku dia mendengar sendiri dari seorang menteri yang diminta oleh Jokowi untuk menyampaikan hal itu kepadanya dan keinginan untuk menyampaikan keinginan tadi ya, memperpanjang masa jabatan sampai 3 periode. Sang menteri kepada Hasto mengaku bahwa permintaan itu atas izin Pak Lurah. Maksudnya ini adalah Jokowi. Ini bisa di cross check. Saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia bahwa itu memang ada melalui pihak-pihak lain yang kemudian disuarakan ke PDIP, ucap Hasto. Hasto menyampaikan hal itu untuk memperkuat pernyataan politisi PDIP Adian Apitwulu yang sebelumnya dia menyatakan bahwa pencawapresan Gibran ini ya karena Pak Jokowi keinginannya untuk 3 periode ditolak oleh PDIP. Jadi ini semacam plan sekian gitu. Saya tidak tahu plan A, plan B, atau plan C, atau bahkan plan Z dari Jokowi untuk terus memperpanjang masa jabatannya. Tidak bisa dia ya melalui putranya. Namun soal ini ternyata kemudian dibantah oleh Puan Maharani. Puan mengaku tidak pernah mendengar Jokowi meminta perpanjangan jabatan sampai 3 periode. Nggak pernah beliau minta 3 periode. Yang bisa saya sampaikan sesuai konstitusi masa jabatan presiden itu 2 kali, 5 tahun kali 2, 10 tahun kata Puan. Dengan pernyataan tegas Megawati ini, maka kita bisa menyimpulkan sikap resmi PDIP saat ini jelas dan tegas mengambil posisi sudah perang terbuka terhadap Jokowi. Langsung berhadapan-hadapan mereka ini ya. Dua kubu yang saling berhadapan dalam satu front pertempuran. Kalau masih ada faksi-faksi yang mencoba kompromi dengan Jokowi, itu lebih pada sikap dan pilihan politik personal. Jadi tidak berpengaruh terhadap PDIP. Namun sesuai dengan tradisi PDIP, bila Megawati sudah memutuskan, maka semua harus tunduk dan patuh, termasuk juga Puan Maharani yang notabene adalah putri dari Megawati Soekarno Putri. Kita tunggu saja kelanjutannya apa aksi yang akan dilakukan oleh PDIP setelah sang ketua umum memberikan komando. Saya Suman Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolak politik dinasti. Kami muak. Seperti waktu zaman Orde Baru. Berharap